Ekonomi moneter A, teori permintaan uang. Udah siap belum belajar tentang teori permintaan uang? But first, let me introduce you to the group 1. Kelompok 1. Atahira Putri Lestari, Emma Yuliani, Ervan Rahmadi, Muhammad Iqbal Abrar, dan Kemas Widat. Bagian pertama, teori kuantitas uang. Dari teori permintaan uang adalah jawaban atas pertanyaan apa alasan seseorang memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai atau cash menurut M. Nasir 2012. Teori kuantitas uang ini diperkenalkan oleh Irving Fisher pada tahun 1911. Nah, dalam teori kuantitas uang ini lebih cenderung ke arah klasik yang mengacu pada teori Adam Smith yang terdapat hubungan langsung terhadap jumlah uang yang beredar dengan kenaikan harga-harga umum atau inflasi, dan JUB adalah penyebab utama inflasi. Nah, berikut persamaan teori kuantitas uang. MV sama dengan PT, yang dimana harga dan volume transaksi ini sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh jumlah uang yang beredar dan perputaran uang. Selanjutnya, ini ada 3 persamaan turunan. Yang pertama itu ada money demand sama dengan 1/V dikali PT. Yang kedua, MV sama dengan PO sama dengan Y. Yang ketiga, money supply sama dengan money demand sama dengan 1/V dikali PT. Bagian kedua, teori permintaan uang Keynes. Teori ini sangat konsen ke suku bunga, yang dimana suku bunga ini akan mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memegang uang atau menginvestasikannya. Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang tersebut. Fungsi uang di teori Keynes ini bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai store of value atau penyimpan nilai, dan motif money demand-nya adalah transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi. Kata kuncinya adalah permintaan uang ditekankan pada suku bunga. Motif money demand, transaksi. Makin besar pendapatan, makin besar transaksi yang akan terjadi. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Money demand sama dengan motif spekulasi. Berikut adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi. Motif ini mengatakan semakin tinggi bunga, semakin rendah keinginan masyarakat untuk memiliki uang cash. Sedangkan pada money demand sama dengan motif jaga-jaga, jumlah uang yang disimpan untuk jaga-jaga tergantung dari tingkat pendapatan. Berikut adalah kurva motif jaga-jaga. Selanjutnya adalah permintaan uang menurut Keynes. Menurut Keynes, semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Bagian ketiga, teori permintaan uang Milton Friedman. Jika kita lihat di tabel, maka perbandingan ini berpengaruh pada perbedaan zaman. Bedanya zaman antara klasik dan juga zamannya Keynes terlihat pada sistem perekonomiannya. Turunan di zaman Keynes, yaitu apabila JUB meningkat, maka tingkat bunga juga akan meningkat. Dikarenakan kalau JUB bertambah, otomatis harga akan turun. Jadi, otoritas moneter menerapkan tingkat bunga yang tinggi, supaya masyarakat menabung di bank dan inflasi tidak terjadi. Dengan begitu, output masyarakat juga akan meningkat. Mari kita lihat pada kurva IS dan LM. Jadi, dapat dilihat, kurva ini menggambarkan kalau seandainya tingkat bunganya di bawah atau saat bunganya rendah, maka investasi dan konsumsi akan meningkat, output pun akan meningkat, dan inflasi juga akan meningkat. Selanjutnya ada kurva klasik. Terlihat ada hubungan antara full employment dan economic resource, dan di sini ketika berada di titik equilibrium, maka dianggap stabil. Teori permintaan uang Milton Friedman. Teori ini merupakan bagian integral dari teori modal dan kemakmuran yang dilihat dari neraca pembayaran atau portofolio aset. Teori ini memiliki dua sudut pandang, yaitu individu dan perusahaan.
di mana fungsi G adalah jumlah pemakmuran total merupakan constraint. Fungsi W adalah perbandingan kekayaan antara human will dan non-human will. Fungsi R adalah expected rate of return atau pengembalian harapan uang. Ya, fungsi U utility yang diperoleh. Pada fungsi perusahaan ini sebenarnya tidak berbanding jauh, tapi yang membedakannya itu tidak memasukkan variabel non-human will. Perbandingan antara teori klasik, Keynes, dan Friedman. Pada perbandingan pertama, yaitu teori klasik, belum ada motif spekulasi, hanya transaksi dan jaga-jaga. Pada teori Friedman, adanya sebuah peluang. Pada perbandingan kedua, yaitu teori klasik dan Keynes menganggap bahwa fenomena moneter berpengaruh terhadap perekonomian keseluruhan. Dan pada teori Friedman, sisi moneter berhubungan dengan expected rate of return atau harapan pengembalian uang. Pada teori perbandingan yang ketiga, yaitu teori klasik dan Keynes menganggap bahwa nilai uang dianggap stabil, dan teori Friedman menganggap bahwa nilai uang dianggap tidak stabil. Terima kasih. Ada pertanyaan?